Ada beberapa pasien ya atau ada beberapa klien ya, itu minta supaya benar-benar yang freshing begitu ya, benar-benar fresh. Ketat banget ya dok ya. Ketat banget itu. Saya juga berpikir juga waktu itu kenapa gitu loh dia mau yang suka yang begitu ya. Bisa banget gitu loh, bisa banget ya. Nah, tergantung lagi sekarang kalau memang orangnya mintanya begitu ya kita lakukan, cuman Betul. tetap edukasi harus ada. Karena kalau yang model yang phrasing begitu itu yang benar-benar yang freeze ya, yang freeze begitu, itu tingkat ediksinya akan lebih tinggi. Wah. Karena dosisnya pasti akan kita berikan pasti akan banyak. Oh, itu benar-benar freeze gitu dia mukanya diajak ketawa padahal dia udah ketawanya udah ngekal gitu. Jadi aneh ya, kita ngeliat aneh. Aduh. Anti aging itu bisa sebenarnya di dalam tubuh kita itu sudah memang diproduksi. Tetapi kita ada perlu yang kita sebut dengan asupan. Asupan itu seperti asam amino ya. Terus vitamin C sebenarnya sudah bisa diproduksi di dalam tubuh kita ya. Anti aging itu macam-macam, bisa kita melalui minuman berupa vitamin dan sebagainya. Anti aging, ingat aging itu kan umur, jadi anti aging jadi anti penuaan sebenarnya ya. Itu ada di sana, ada antioksidan dan sebagainya. Itu memang diperlukan. Umur berapa dimulai ya? Misalkan kita anggap dia sering terpapar oleh suatu aging ya, suatu proses penuaan, misalnya suka berjemur, suka kena sinar matahari, ya mungkin akan lebih awal dia menggunakan anti aging. Tapi kalau misalkan dia memang jarang, dia sudah pola hidupnya sudah bagus dan sebagainya, mungkin ya umur 25, 30 dia baru perlu anti aging. Kalau untuk kita orang Asia yang berpigmen cukup tinggi, hati-hati penggunaan fractional CO2 ya. Bahkan tuh bisa menjadi bumerang, yang tadinya kita maunya cantik jadi mukanya bersih atau bagaimana dengan CO2, malah dengan fractional CO2 jadi mukanya jadi malah kehitaman jadinya. Ya, tapi jangan khawatir ya. Itu kalau tidak ada pilihan, contohnya nih ada melasma atau apa namanya? Flek hitam. Flek hitam dan sebagainya. Dia sudah melalui beberapa tindakan dan sebagainya, masih tetap juga kunci terakhir adalah digunakan fractional CO2 ini. Jadi kita bakar itu semua itu, fleknya itu ya, tapi kita harus kasih tahu prosesnya itu akan beda dengan pasien bule yang tidak berpigmen. Nah, kalau pasien bule tidak berpigmen, kita hajar aja itu mukanya itu, nggak sampai 2 minggu tuh mukanya langsung glowing begitu. Pasien saya itu makanya banyak bule minta laser CO2 fraksional tuh di situ. Nah ini contoh, karena dia pigmennya sedikit. Nah, orang kita hati-hati. Gitu. Hati-hati, harus lebih rendah tekanannya tembakannya lasernya itu, terus harus lebih rata, dan kita harus jelasin prosesnya akan lebih lama ketimbang pasien orang asing. Halo semuanya, welcome back to Aesthetic Talks bersama Dr. Surya. Wow, masih bersama saya G-nya. Kita bakalan mengupas tuntas segala permasalahan dan juga pembahasan mengenai cosmetic surgery, tentunya bersama pionirnya ya. Di sini kita bersama Dr. Surya yang merupakan pionir di bidang cosmetic surgery di Indonesia atau operasi kosmetik ya guys ya. Wow, langsung aja nih dok ya. Kita langsung masuk ke permasalahan-permasalahan yang sering banget dipertanyakan sama teman-teman, sama netizen dan lain-lain ya. Jadi jangan sampai kelewatan sedetik pun ya. Episode kali ini seru banget, nggak kalah seru sama episode-episode sebelumnya. Jadi stay tune, langsung kita kupas tuntas dok. Siap. Dokter, apa sih prosedur non-invasif paling populer yang benar-benar memberikan hasil yang nyata, dok? Ya, yang jelas saat ini ya seperti botox sama filler ya. Itu yang paling jelas menunjukkan hasil yang nyata ya. Tetapi juga dalam artian botox filler yang benar ya. Tetap dalam artian prinsip kita itu adalah edukasi pertama kali. Jadi edukasi itu penting di awal sebelum kita memberikan suatu tindakan, walaupun itu non invasif ya atau non surgery, tetap edukasi penting kita berikan ya. Botox filler masih paling yang utama sekarang. Paling utama ya dok ya. Wow, mantep. Dan di Dokter Surya juga di kliniknya ada ya dok? Ada. Oh ya, jadi kalau yang mau botox atau filler nggak usah ragu-ragu lagi, udah langsung aja hubungi kontak person yang ada di description box, oke? Siap dok? Mantap. Siap, ya dok ya. Mantap. Nah untuk selanjutnya nih dok, kita bakal ngebahas mitos atau fakta. Mitos atau fakta, bener nggak sih dok botox itu bikin wajah terlihat kaku dan tidak ekspresif dok? ini memang gini,
Ada beberapa pasien ya, atau ada beberapa klien ya, itu minta supaya benar-benar yang freshing begitu ya, benar-benar fresh. Ketat banget ya dok ya. Ketat banget itu. Banyak itu cowok, cewek, aduh sudahlah bapak-bapak, ibu-ibu. Saya juga berpikir juga waktu itu kenapa gitu loh dia mau yang sukain begitu ya. Itu nggak ngerti ya, dia memang ya ini makanya kalau misalkan ditanya apakah ada, bisa banget gitu loh, bisa banget ya. Nah, tergantung lagi sekarang kalau memang orangnya mintanya begitu ya kita lakukan, cuman Betul. tetap edukasi harus ada. Ya, harus ada. Karena kalau yang model yang phrasing begitu itu yang benar-benar yang freeze ya, yang freeze begitu, itu tingkat ediksinya akan lebih tinggi. Wah. Karena dosisnya pasti akan kita berikan pasti akan banyak. Ya, kadang tuh satu botol itu 100 unit itu bisa cuma untuk dia sendiri. Oh, itu benar-benar freeze gitu dia mukanya, diajak ketawa, padahal dia udah ketawanya udah ngekal gitu. Jadi aneh ya, kita ngeliat aneh. Aduh, jadi bisa jadi mitos, bisa jadi fakta ya dok Bisa ya. jadi mitos, bisa jadi fakta. Bergantung berapa cc yang disuntikan ya Berapa dok. ya, Wah, ya jadi buat teman-teman tetap harus bijak dalam penggunaan harus bijak. filler dan juga botox ya dok ya. Betul. Wow, mantap dok. Berapa lama nih dok kira-kira filler bertahan dan apakah aman jika diulang berkali-kali dok? Ya, seperti penjelasan saya sebelum-sebelumnya ya, asalkan filler, yang penting ya bagi masyarakat semuanya itu tahu, dalam artian filler itu apakah memang benar filler, itu dulu. Ya. Nah, jadi sebelum melakukan filler tanyain dok atau ini tanyain filler yang digunakan apa dok, ya macam apa itu dok ya. Kalau sudah disebutkan nama brandnya, ya dia mau menyebutkan nama brandnya, itu berarti sudah jujur lah saya bilang ya. Dicek aja, langsung dibuka aja di Google-nya atau di internetnya, ketik aja nama brandnya itu pasti sudah akan muncul. Kalau isinya adalah hyaluronic acid atau asam hyaluronik, itu sudah benar. Ya, tetapi kalau ada embel-embel di belakangnya, ditambah ini, sudah jangan. Betul. Nah, prinsipnya sudah jangan. Lebih baik jangan melakukan sesuatu kalau tidak kita tahu-tahu benar pasti. Nah, kalau misalkan masih ragu dok, ini benar nggak atau perlu nggak saya diberikan ini dok untuk filler ini dok? Ya itu, karena sekarang ini sudah karena produsen ini ya, pabrik ini yang udah carut marut dibikin sama dia sengaja ini gitu loh. Mau filler yang bertahan lama nggak? Ya. Filler itu cuma maksimal bisa ininya waktunya itu cuma 6 bulan. 6 bulan. Ya, karena filler yang disebut dengan hyaluronic acid itu adalah semacam air gula. Nah, air gula itu bila disuntikkan di dalam kulit kita itu dia akan diserap dalam waktu 6 bulan. Iya. Jadi 6 bulan dia akan hilang. Nah, kalau sampai bisa lebih dari 6 bulan, bahkan sampai setahun, sampai 2 tahun, sudah nggak benar ini. Mesti diwaspadai ya dok Mesti ya? diwaspadain. Dan itu tidak akan bisa hilang. Seumur hidup akan dibawa. Wah. Nah, jadi makanya penting sekali di awal pemirsa yang lainnya yang kepingin mau tahu filler, tanyain dulu. Jangan cuma FOMO gitu saja ya. Tanyain. Fillernya apa namanya, jenisnya apa, isinya apa. Kalau misalkan dokter nggak bisa jelasin, ketik aja di sana. Iya. Nah, tanyain gitu. Wah, luar biasa. Jadi teman-teman harus berhati-hati ya. Berhati-hati dan jangan malu untuk bertanya ke Betul. dokternya. Karena kalau dokternya yang malu-malu pada saat ditanya, wah, waspada ya. Waspada. Diisinya apa itu fillernya ya? Bisa jadi diisinya kopi ya dok. Kalau diisinya kopi itu saya juga mau ya, tapi diminum kopi. Nah, kayak gitu ya. Jadi untuk yang mau filler atau botox jangan ragu buat langsung aja konsultasi dan langsung datang ke kliniknya Dokter Surya juga bisa. Nanti di description box kita bakalan isi kontak person dan juga alamat klinik Dokter Surya. Siap. Wah, luar biasa dok. Nah, dok, apa bahaya tersembunyi dari filler yang dilakukan oleh non-dokter atau di tempat yang tidak berizin, dok? Nah, ini dia. Itu sebenarnya bahayanya adalah untuk pertanggungjawaban. Ya, kita ada yang namanya medico legal ya, dalam artian itu sebenarnya menyangkut masalah kode etik. Nah, kode etik itu memang kalau bagi klinik yang tidak ada izinnya dan dilakukan orang yang tidak punya kompetensi atau tidak kompeten, sangat berbahaya. Berbahaya itu kalau terjadi sesuatu, terjadi komplikasi atau terjadi yang tidak benar lah ya, itu kita susah untuk melacaknya. Nah, kasihan, jadi korbannya ya si pasien itu juga. Banyak kejadian di Jakarta, banyak kejadian begitu. Nah, ini sebaiknya sih, dalam artian kalau misalkan datang ke suatu klinik, dilihat apakah ada izinnya. Biasanya izin kita sudah syarat dari Dinas Kesehatan itu, izin harus dipampang di depan langsung. Ya, harus.
kapan berlakunya, sampai kapan habis ininya, surat izin praktek dokternya sudah harus itu memang sudah syarat dari dinas ya, dinas kesehatan, ditaruh di depan yang gampang terbaca. Wah, Itu harus itu syaratnya di situ. Kalau itu tidak ada semua, ya hati-hati, jangan. hati-hati ya. Jangan cuma mikir karena murah saja, jangan bahaya. Karena murah saat itu, mahalnya kemudian hari jika terjadi sesuatu. Betul ya. Ya. Lebih baik kita lebih berhati-hati di awal daripada Betul. nanti penyesalan di akhir ya. Iya. Jadi kalau main ke klinik, cari misalkan ke resepsionisnya, Iya, ada betul. sertifikatnya nggak ini? Ada sertifikat Ada nggak? izinnya Ada, nggak? tapi nggak dipajang. Kan nanti gimana ya dok ya? Betul. Karena itu juga termasuk kode etik yang harus Kode dilakukan etik yang oleh dilakukan oleh klinik dan si dokter klinik ya. dokter itu, Wah betul. gitu. Nah dok, apakah thread lift atau tanam benang benar-benar efektif mengangkat wajah seperti operasi ini, gimana dok? Iya, gini. Kalau kita lihat usia sama faktor daripada saggingnya atau turunnya daripada wajah ya. Banyak itu yang takut melakukan operasi, ya itu ya melakukan yang disebut dengan tanam benang. Tanam Ya. benang. Kembali lagi, saya juga melakukan tanam benang, cuma dengan suatu edukasi. Kalau memang tidak layak dilakukan atau kandidatnya tidak bagus untuk dilakukan tanam benang, jangan dilakukan tanam benang. Ya, misalkan memang dia sudah harus melakukan facelift, ya kita sarankan facelift. Ya kebetulan saya juga memang ahli bedah. Saya katakan langsung kalau ini tanam benang, ya paling 1 bulan 2 bulan efeknya sudah akan turun lagi. Dan ingat, benang yang kita taruh di sana itu adalah sampah. Harus dibuang berarti ya dok? Harus dibuang biar dikatakan itu akan terserap oleh tubuh dan sebagainya. Saya ini loh saksi hidup. Saya berapa kali ngoperasi facelift wajah dan sebagainya itu, di dalam tuh ditanam itu seperti ini loh, senar pancing. Waduh ya. Aduh, saya sampai begitu, padahal itu, aduh, ibu-ibu tuh kasihan ya, ibu-ibu itu seorang pejabat ya, nggak ngerti saya gitu loh. Ya ini, ya kesalahan jadi si ibu ini lagi juga, kenapa dia nggak ngomong? Benar. Kliniknya besar dok, ini izin ada semuanya, dokternya juga terkenal gini-gini. Ya tapi kenyataannya begini gimana bu gitu. Nah itu sering saya makanya, kalau saya melakukan suatu tindakan operasi, saya selalu pasti video. Ya itu adalah nggak bisa dibohongin sudah. Nama jelas, umur jelas, orangnya jelas, identitas jelas, tindakan operasi dari menit per menit, detik per detik itu saya rekam semua. Maka saya punya database yang luar biasa banyaknya karena pasien saya semua ada di situ. Wow. Nah, ini itu contohnya. Jadi benang itu sih sebenarnya kalau misalkan di usia-usia ya 30, 40 untuk narik di sini, smiling line dan sebagainya oke lah. Ya, jadi tingkatannya kalau benang itu mungkin ya, saya bilang mungkin bisa dikatakan ya lebih bagus sedikit lah daripada botox sama filler. Nah, tinggal di situ. Tapi ingat, kalau sudah tanam benang di situ, ingat itu adalah sampah. Saya selalu mengatakan sama pasien saya gitu. Bukan saya tetap ngerjain juga thread lift ya, saya tetap. Tapi saya kasih tahu itu sampah. Kenapa sampah? Karena si benang-benang ini nanti di suatu saat dia melakukan tindakan facelift, walaupun tidak di saya. Benang ini harus dibersihkan. Nggak gitu setengah mati nanti mendapatkan hasil yang maksimal. Kesangkutkah di sini? Nggak bisa ditarik kah di sini? Banyak. Nggak bisa ditarik, kita bongkar ini benangnya, kita lepasin, kita guntingin semua. Dalamnya ini kita ratakan semua begitu. Iya. Perdarahan di mana-mana dan sebagainya. Nah, ini harus dijelasin. Ini resiko. Tapi bisa, enggak dok, saya soalnya takut. Saya nggak apa-apa lah sekarang ini saya benang. Oke, jalan. Tanda tangan, perjanjian. Inform consent. Semua lengkap. Nah, begitu dia datang lagi mungkin 7 tahun, 8 tahun nih, dia datang, dok, aduh muka saya gini lagi dok. Ya kan saya sudah bilang ya. Sekarang gimana dok? Ya mau nggak mau ya mesti di facelift, mesti ditarik mukanya dan sebagainya gitu. Tapi ibu siap-siap ya. Siap-siap, satu masalah biaya, kedua masalah waktu. Kalau udah begini paling tidak, iya, recovery-nya akan lama, perdarahan pasti. Nah, ini yang harus saya bilangkan, makanya edukasi. Ya, edukasi di sini harus benar-benar harusnya. Baik. Wah, luar biasa, jelas sekali dan sangat terperinci penjelasan dari Dokter Surya ini. Berarti emang udah tidak diragukan lagi sepak terjangnya di bidang kosmetik surgery ini. Bahkan tadi di episode sebelumnya kita bahas sampai 6.000 pasien ya, Dok ya. 6.000 pasien udah nggak kehitung ya sayatannya berapa sayatan. Jadi kan kalau misalkan dokter bedah itu bener nggak dok, katanya harus bisa ngejahit kayak ngejahit buah atau apa gitu supaya katanya dia ngejahit
kulit anggur katanya supaya dia bisa detail katanya ngejahitnya gitu ya dok. Iya, Wow, saking detailnya gitu ya dok. betul. Wow, luar biasa. Nah, apakah ada perbedaan antara skin booster dan filler dok? Mana yang lebih cocok untuk anti aging? Ini sih sebenarnya beda ya antara filler sama skin booster ya. Skin booster itu jadi kita membooster itu untuk terbentuknya suatu kolagen. Nah, saya sering kurang sepaham ya penggunaan skin booster itu karena kan itu sebenarnya sih bahan-bahan yang netral dan artian tidak terlalu bermasalah. Saya lebih cenderung itu ambil ke PRP. Ya, jadi platelet rich plasma. Saya dari dulu saya pasti selalu menggunakan PRP ketimbang skin booster. Tapi kadang pasien tuh minta, "Enggak, Dok, saya ini lebih lebih suka pakai skin booster." Ya terserah, itu kan pilihan. Ya. Masa saya mau ngelarang? Enggak, gitu. Tapi kalau dari tinjauan secara kepustakaan, lebih bagus pilihannya adalah PRP. Saya mesti harus jelaskan begitu. Dia ngotot, oke, skin booster. Kita sudah siapin juga skin booster dan sebagainya. Skin booster ada beberapa macam juga ya. Nah, kalau filler itu beda. Filler itu adalah mengisi suatu cairan yang kita sebut dengan hyaluronic acid untuk mengisi kekosongan atau kehampan daripada garis-garis wajah kita. Ya. Sebenarnya filler itu sih cocok itu bagi pasien-pasien yang orang asing, ya, karena dia kan sering gurat-guratan, lipatan-lipatan itu yang cukup Banyak banyak. ya? Iya, itu pakai paling bagus, paling bener pakai filler. Kalau kita kan kadang ngikut-ngikut aja, "Dok, ini di filler, Dok." Garis senyum di filler jadi aneh, Dok. jadi jadi rata ya dok Jadi ya? rata ininya, coba aja gitu kan, lucu. Nah, itu contoh. Tapi ya permintaannya gimana kita ya. Yang penting adalah edukasi. Saya pasti selalu jelasin dulu. Saya selalu jelasin selalu. Ya. Cuma ya dalam artian di tempat kami itu ya menggunakan yang aman ya, Betul. memang hyaluronic acid. Saya katakan nanti 6 bulan aja, 7 bulan akan hilang, akan diserap. Itu mungkin semua. Wah, luar biasa. Nah, Dok, ada pertanyaan lagi. Kira-kira kapan sih waktu terbaik untuk memulai perawatan anti-aging? Di usia berapa tuh, Dok? Ya, waktu di episode sebelumnya kita sudah bicara ya dengan ada pakar nih daripada ini secara nutrisi ya, itu bagus sekali itu, benar-benar bagus sekali ya. Anti aging itu bisa sebenarnya di dalam tubuh kita itu sudah memang diproduksi, ya memang ya. Tetapi kita ada perlu yang kita sebut dengan asupan. Asupan itu seperti asam amino ya. Terus vitamin C sebenarnya sudah bisa diproduksi di dalam tubuh kita ya. Tetapi seperti asam amino, amino asid dan sebagainya itu memang butuh kita. Anti aging itu macam-macam, yang bisa kita melalui minuman berupa vitamin dan sebagainya. Anti aging, ingat aging itu kan umur, jadi anti aging jadi anti penuaan sebenarnya ya. Itu ada di sana, ada antioksidan dan sebagainya. Itu memang diperlukan. Umur berapa dimulai ya? Misalkan kita anggap dia sering terpapar oleh suatu aging ya, suatu proses penuaan, misalnya suka berjemur, suka kena sinar matahari, ya mungkin akan lebih awal dia menggunakan anti aging. Tapi kalau misalkan dia memang jarang, dia sudah pola hidupnya sudah bagus dan sebagainya, mungkin ya umur 25, 30 udah baru perlu anti aging. Kira-kira di situ sih penjelasan saya ini. Jadi relatif ya, Dok ya. Relatif. Sebagaimana seseorang itu tadi agingnya itu Iya. misalkan kayak sering berjemur, Betul. aktivitas outdoornya dia Betul. banyak, Iya. terus pekerjaan dia sebagai apa, itu yang Tingkat menentukan stres. agingnya semakin Iya, cepat. betul. Wow, Sama terus oke. dia misalkan suka kebiasaan yang buruk, Betul. merokok, Pola hidup tidak alkohol, sehat ya, Dok pola ya. hidup tidak sehat ya, otomatis akan lebih awal dia menggunakan anti aging. Wah, terus Dok, ini ada pertanyaan lagi, bagaimana sih cara kerja laser fractional CO2 untuk apa gitu, Dok? Ya, ini kan udah keduluan ininya ya, produk itu muncul ya yang namanya fractional CO2 itu CO2 ya. Terus ketimbang daripada knowledge-nya atau tentang edukasinya ya. Jadi laser CO2 itu sebenarnya itu ditemukan oleh seorang ahli besi gitu bilangnya. Jadi untuk pemotongan semua itu pakai laser gitu dia, karena yang kita cari itu adalah presisinya, ketepatannya ini. Nah, di dunia kecantikan itu di variasi dan sebagainya, ada yang memakai suatu tabung penampung seperti neon itu ya, ada tabungnya, ada yang dia langsung melalui sinar CO2. Terus ada istilah lagi yang terbaru sana, fractional ya. Fractional itu dia hentakannya itu dia lebih merata dan lebih luas ya. Jadi secara fractional dia, secara fraksinya sejumlah berapa.
kekuatannya berapa, itu sangat tergantung. Nah, itu Presisi berarti dok ya? presisi. Nah, jadi kalau untuk kita orang Asia yang berpigmen cukup tinggi, hati-hati penggunaan fractional CO2 ya. Bahkan tuh bisa menjadi bumerang yang tadinya kita maunya cantik jadi mukanya bersih atau bagaimana dengan CO2, malah dengan fractional CO2 jadi mukanya jadi malah kehitaman jadinya. Gosong ya dok? Gosong seperti luka bakar karena terlalu tinggi ininya dan pigmennya ini. Ya, tapi jangan khawatir ya. Itu kalau tidak ada pilihan, contohnya nih ada melasma atau apa namanya? Flek hitam. Flek hitam dan sebagainya. Dia sudah melalui beberapa tindakan dan sebagainya masih tetap juga. Tapi itu kunci terakhir adalah digunakan fractional CO2 ini. Jadi kita bakar itu semua itu, fleknya itu ya. Tapi kita harus kasih tahu prosesnya itu akan beda dengan pasien bule yang tidak berpigmen. Nah, kalau pasien bule tidak berpigmen, kita hajar aja itu mukanya itu, nggak sampai 2 minggu tuh mukanya langsung glowing begitu. Pasien saya itu makanya banyak bule minta laser CO2 fraksional tuh di situ. Jadi kita fraksional mukanya, wah merah. Begitu 2 minggu glowing mukanya, rata halus gitu. Nah ini contoh, karena dia pigmennya sedikit. Nah, orang kita hati-hati, harus lebih rendah tekanannya tembakannya lasernya itu, terus harus lebih rata dan kita harus jelasin prosesnya akan lebih lama ketimbang pasien orang asing. Kalau fractional CO2 itu dok bisa nggak untuk yang hyperpigmentation kayak gitu? Bisa banget gitu loh. Hyperpigmentation memang makanannya atau memang fractional CO2. Cuma kembali lagi jam terbang ini. Iya, jadi jangan begitu, wah langsung. Misalnya kan ada setelannya nih. Iya, ada setelannya. Setelan dalam artian mau berapa tekanannya, modelnya gimana, ya apakah dia 1 kali tembak, apakah beberapa kali tembakan dan sebagainya ya. Nah itu harus benar-benar kita memahamin ya. Jadi jangan sampai terus kita makainya tuh ngawur, kita langsung tembak. Wah yang ada muka jadi hitam, jadi luka bakar, jadi gosong. Aduh. Bisa. Kembali lagi ya dok, lagi pemilihan dokter dan pemilihan klinik yang tepat menentukan keestetikan wajah ya dok ya. Betul. Nah gitu, jadi jangan ragu, kembali lagi saya ingatkan buat memilih dokter Surya dan kliniknya menjadi pilihan untuk menjadi estetik nih ya. Kalau teman-teman mau wajahnya estetik atau badan tubuhnya ingin lebih estetik, langsung aja konsultasi ke kontak yang ada di description box ya. Oke, mantap sekali dokter. Nah dok, banyak yang nanya nih dok ya, kira-kira berapa sih biaya yang harus disiapkan kalau misalkan kita biaya rutin nih, misalkan untuk touch up rutin prosedur non invasif per bulannya tuh kira-kira berapa yang harus disiapkan dok? Ya, ini sebenarnya sih nggak terlalu mahal ya kalau memang edukasi kita tepat ya. Maka sering saya kasih tahu, milih yang mana ini? Milih yang dosisnya agak banyak ya, dalam waktu 6 bulan, apa milih dosis yang kecil, waktunya lebih pendek. Ya, saya jelasin kenapa begitu dok. Sering di online juga nanyain kenapa begitu dok ya. Kalau waktunya lebih panjang, otomatis dosisnya akan lebih panjang, otomatis hasil yang diciptakan itu akan lebih kelihatan. Lebih kelihatan begitu ya. Terutama botox atau filler, akan kelihatan begitu. Nah, dengan wajah itu dia kan tiap hari ngaca nih. Tiap hari ngaca terus. Sedikit saja berubah mukanya itu dia udah merasa udah panik nih. Waduh ya, saya mesti ditacap lagi nih. Datang lagi ke klinik, ditacap lagi dengan dosis yang tinggi. Nah, kalau saya bilang garis senyum ya, terus muka yang natural yang tidak terlalu yang kelihatan fresh begitu ya. Paling ya kebutuhannya itu sekitar 15 unit 15. ya. 15 unit untuk botox ya, paling kalau untuk filler ya nggak sampai 1 mil ya, nggak sampai 1 spot itu mungkin ya sekitar setengah ya. Itu biaya kurang lebih ya 1 kali tindakan itu sekitar 3 jutaan lah. Ya, 3 jutaan itu bisa dalam waktu 3 bulan sampai 4 bulan. Wah, kehitungnya lebih hemat justru. Lebih hemat daripada kita treatment kan? Iya. Treatment yang emang kita butuh waktu, tapi kalau misalkan kita botox atau filler langsung auto ya dok ya. Iya. Nah, sambil dia sering datang ke tempat kita edukasi. Betul. Edukasi dan sebagainya itu, jadi dia akan lebih sadar. Betul. Ya, itu akan lebih panjang jadinya waktu dan lebih ekonomis. Kelebihannya di dokter Surya ini
tidak hanya langsung treatment tapi juga diberikan edukasi ya, Dok ya. Betul. Diberikan edukasi dan harus. diyakinkan kembali dari mentalnya Betul. ini tujuan utamanya apa gitu ya, Dok ya. Betul. Wah, Iya, luar biasa. betul. Jadi nggak sabar nih ya, langsung botox dari sini ya, pulang-pulang ya. Biar lebih muda, jadi 17 tahun bisa nggak, Dok? Nah, ini Dok, ada pertanyaan terakhir. Gimana sih memilih skincare yang mendukung hasil prosedur non-invasif? Apakah pemilihan skincare yang tepat juga bisa memengaruhi keawetan, atau misalkan skincare yang tidak tepat itu bisa merusak atau gimana, Dok? Iya. Skincare itu asal kita tahu kondisi kulit kita ya. Makanya sekarang kan banyak kalau di klinik-klinik estetika itu ada untuk scanning wajah dan Betul. sebagainya itu ya. Kita tahu kondisi muka itu bagaimana, berminyak. Karena kan masing-masing orang akan beda ya. Itu yang pertama, kita harus tahu jenis kulit kita, harus kita tahu ya. Yang kedua, pilihan skincare. Pilihan skincare itu disesuaikan atau ditentukan dengan kondisi daripada kulit kita sendiri. Kulit kita sendiri sering terpapar matahari, otomatis paling tidak SPF-nya 50. Betul. Nah, sering terpapar matahari, terutama di Bali. Dan ingat, SPF 50 itu bukan dipakai sepanjang hari dari pagi sampai cuma pakai sekali, enggak. Di retouch ya, Dok? Iya, di-retouch lagi. Cuci muka. Ingat loh, jangan nggak cuci muka. Ya, karena usapan pada sunscreen itu ya, itu kadang dia bisa melekat, menutupin pori-pori. Oh. Nah, ini kurang bagus. Jadi cuci lagi mukanya, ya, habis cuci kasih lagi. Di apply ya, Dok ya? Iya, di-apply lagi. Wow. Gitu ya. Kira-kira begitu. Jadi pengaplikasiannya juga jangan sampai skincare kita udah yang bagus, Iya. ternyata salahnya dari pengaplikasiannya ya, Dok ya? Iya, nggak mesti harus. Nggak mesti ya. Jadi skincare bagus mahal nggak mesti cocok buat kulit kita atau kulit dari pasien. Belum tentu. Belum tentu ya. Iya, kadang yang murah-murah pun ya asal bener loh ya. Maksudnya komposisinya atau ingredientnya itu bener, memang sesuai dengan kulitnya. It's okay kok, bagus. Wow. Yeah. Nah, itu banget ya. Selain tidak bergantung harga mahal apakah lebih bagus, harga murah tidak lebih bagus, itu bergantung si kondisi kulitnya juga kulit dan sendiri. cocok-cocokan ya, Dok. Iya, benar. Karena emang berbeda setiap kulit di setiap orang ya, Dok ya. Setiap orang makan berbeda. Dan juga pengaplikasiannya bener banget tuh. Ini harus diedukasi banget. Katanya kan 3 jam sekali harus reapply sunscreen. Yeah. Tapi kalau misalkan tadi kata dokter nggak dicuci dulu, itu bahkan bisa menyumbat pori-pori ya, Dok ya. Dan itu bisa menimbulkan jadi jerawat ya, Dok. Jadi jerawat, jadi macam-macam. Iya, jadi flek bahkan jadi juga bisa. flek juga iya. bisa. Terus muncul seperti kecil-kecil gitu, timbul gitu ya, sering juga. Beruntusan Dok ya. Gitu ya, benar ya. Wah. Waduh, luar biasa. Wah, ini kita dari tadi udah berbincang-bincang mengupas tuntas masalah mitos treatment non-invasif ya, Dok. Luar biasa sekali ilmunya. Terima kasih banyak, dokter. Kita sudah sampai di penghujung acara di Aesthetic Talks kali ini. Terima kasih banyak yang udah setia nonton. Jangan lupa komen-komen mau ngebahas apa di program-program selanjutnya. Tetap setia di Aesthetic Talks. Jangan lupa semuanya komen-komen dan likes juga. Terima kasih banyak, Dok. Sampai Sama-sama. jumpa. See you on the next video, guys.